Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Bertemu kembali dengan Ibu Tia. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai pertumbuhan tanaman. Ya, materi yang kita bahas hari ini adalah yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan. Yang kita bahas yaitu dengan biji dan tunas. Nah, sebelum dimulai, Ibu mau tanya, siapa yang di rumahnya menanam tanaman? Kemudian kalau kalian menanam tanaman di rumah, kalian suka tidak menyiram tanaman tersebut? Nah, anak-anak, tanaman juga perlu air ya, karena air dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kelestarian tanaman. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam tubuh tanaman, meliputi faktor genetik, yaitu faktor yang menentukan sifat, bentuk tubuh, warna bunga, atau rasa buah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu faktor hormon. Hormon yaitu zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi tanaman. Kemudian faktor eksternal yaitu faktor yang terdapat dari luar tubuh tanaman tersebut, yang meliputi yang pertama adalah nutrisi berupa pupuk, yang kedua yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari ini merupakan proses untuk fotosintesis. Kemudian yang ketiga adalah air dan kelembapan, yang keempat suhu udara, dan yang kelima adalah kesuburan tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tanaman dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan buatan atau dibantu oleh manusia. Nah, kita akan membahas perkembangbiakan secara alami terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah perkembangbiakan dengan biji. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji atau disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau penyerbukan. Ini merupakan gambar biji dan bagian-bagian dari biji. Yang paling luar adalah selimut biji. Selimut biji berfungsi untuk melindungi biji. Kemudian yang kedua adalah embrio. Embrio adalah tempat di mana calon tumbuhan baru akan tumbuh. Dan yang ketiga adalah kotiledon. Kotiledon merupakan sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Yang pertama adalah pohon mangga, yang kedua pohon semangka, dan yang ketiga adalah kacang-kacangan. Nah, kalian bisa sebutkan tidak contoh lain tumbuhan yang berkembang biak dengan biji? Coba kalian sebutkan masing-masing ya. Yang kedua adalah perkembangbiakan dengan tunas. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas disebut juga perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas yaitu
munculnya tumbuhan baru atau anak tumbuhan dekat dengan tumbuhan induknya. Ini merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Contoh yang pertama yaitu pohon pisang, contoh kedua pohon bambu, dan contoh yang ketiga yaitu cocor bebek. Nah, setelah kalian memahami tentang perkembangbiakan tanaman, tugas kalian yang pertama adalah carilah 5 daun yang tumbuh di sekitar rumahmu. Kemudian, tuliskan nama daun tersebut dan identifikasi perkembangbiakan tanaman yang kamu pilih. Silahkan kalian kerjakan pada buku tulis atau buku tugas kalian masing-masing. Ini merupakan contoh hasil tempelan daun yang kalian pilih ya nak. Kalian tulis jenis daunnya apa, kemudian pada keterangan kalian tulis nama tanaman tersebut atau nama daun dari tanaman tersebut dan bagaimana cara berkembang biaknya. Nah, selain dedaunan yang bervariasi, biji-bijian juga memiliki banyak ragam ya nak. Keduanya merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang banyak bermanfaat untuk manusia. Salah satunya adalah dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan seni mozaik. Ini merupakan contoh karya mozaik yang dibuat dari dedaunan kering dan biji-bijian. Tugas kalian yang kedua adalah silahkan kalian buat pola. Desainnya bebas, boleh berbentuk tumbuhan, hewan, atau lainnya. Kemudian kalian buat karya mozaik dari daun atau biji-bijian, atau boleh dari keduanya. Kalian buat di buku gambar ya nak. Kemudian kalian upload tugasnya pada folder classroom hari ini. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah hadir. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Jangan lupa like dan subscribe.